Bahagia itu adalah menyadari momen kita saat ini, termasuk pada saat kita berani mengambil jeda gitu. Karena dulu saya berpikir kalau kita bahagia itu adalah kita rush something gitu, in a hurry of everything gitu. Enggak gitu ternyata, malah itu justru makin kita jadi terjebak di hedonic treadmill tadi gitu. Sisakan ruang dari 99%, 5% aja di hidup kita untuk rasional. Kalau hidup kita dipengaruhi sama emosional, berarti kita akan impulsif, ya kan? Kita akan mungkin bisa jadi tingkat konsumsinya tinggi sekali gitu kan? Ya ngelihat sesuatu yang menarik aja kita bisa langsung check out gitu. Belajar mencari bantuan dan menerima bantuan juga itu bagian penting dari memaknai hidup ya, karena seringkali ketika kita rapuh atau jadi orang yang vulnerable, kita itu sering ngerasa bahwa bantuan dari orang lain itu sesuatu yang tidak diperlukan karena takut membebani lah, takut ketahuan dan sebagainya, padahal itu adalah bagian normal dari hidup kita gitu. Jadi itu juga penting. 60% of teenagers feel uncertain about their life purpose. 45% of young adults experience a drop in motivation. 70% of college students struggle to build personal branding. 50% of youth need a mentor for personal development. We've heard these voices, but from these concerns, we decided to act. To help you overcome the challenges within yourself, to be there as you grow with us. Welcome to our segment. Halo teman perjalanan, selamat datang di Tetap Berjalan, di mana ini merupakan media platform digital yang akan bantu teman-teman yang sedang kesulitan mencari jati diri melalui self-development. Media ini hadir karena banyak sekali fenomena-fenomena anak muda yang kesulitan menentukan tujuan arah hidupnya itu kemana sih, dan ini adalah solusinya. Di podcast kali ini, aku gak sendirian, aku bersama Kak Hana. Dan kita akan membahas tentang bahagia enggak sesimpel itu, tentang mental health dan hubungan yang sehat. Mungkin kalau misalnya aku harfiahkan, kalau bahagia dan senang itu sama aja, tapi kalau dalam sudut pandang aku, senang dan bahagia itu perlu strugglingnya beda gitu. Level kesenang itu beda, level kebahagia itu beda. Kalau senang cuma senyum, kalau bahagia itu lebih harus memaknai mendalam gitu. Nah, di tamu kita yang spesial ini, sebelum masuk ke materi di dalamnya, aku ingin nih teman perjalanan juga pasti penasaran untuk siapa sih Kak Hana dan apa sih kesibukan Kak Hana sekarang. Mungkin boleh Kak Hana? Oke, halo Gina, halo teman-teman semuanya. Nama saya Farhana Fitria Mustari, saya akrab dipanggil Hana, dan saat ini berperan sebagai founder sekaligus managing director di sebuah NGO yang saya rintis di tahun 2018, namanya Yayasan Teman Saling Berbagi. Di sisi lain juga berperan sebagai dosen atau pendidik di salah satu kampus swasta di Kota Bandung, dan saat ini lagi terjun di bidang sosial emotional learning. Wah, emosional ya, sangat berat sekali. Dan aku udah sampaikan kalau sudut pandang aku tentang bahagia dan senang itu berbeda gitu ya. Tapi dari Kak Hana sendiri nih, ada nggak sih kacamata yang tersendiri gitu mengenai bahagia dan senang itu? Oke, kalau bicara mengenai what is happiness gitu ya, itu kayaknya jadi satu pertanyaan yang semua orang tuh punya pertanyaan yang sama, termasuk juga bertanya, aku tuh udah bahagia apa belum gitu kan. Dan kayaknya kalau misalnya kita main ke toko buku sekalipun, rak tentang happiness tuh bukunya tuh banyak banget gitu. Artinya adalah kalau bicara mengenai kebahagiaan, saya menganalogikan kayak kita lagi ditanya tempat makan bakso yang enak tuh di mana. Setiap dari kita tuh jawabannya beda-beda. Kata si A, bakso yang enak tuh di pengkolan sini. Kata si B, bakso yang enak itu di pengkolan B. Kata saya adalah enggak, bakso yang enak itu adalah bakso bikinan saya sendiri. Berarti kalau kita bicara mengenai what is happiness, apa itu bahagia, satu adalah itu sifatnya subjektif. Dan setiap orang itu punya pemaknaannya masing-masing tentang apa itu bahagia. Lalu yang kedua, saya melihat kebahagiaan dan senang itu adalah dua emosi yang tidak sama sebenarnya, meskipun emosi positif. Kalau ada istilahnya eudaimonic happiness sama hedonistic happiness. Eudaimonic happiness itu adalah bahagia yang hakiki lah lebih tepatnya. Jadi bahagia yang memang sumbernya itu dari hati, dari dalam diri kita. Sedangkan kalau hedonistic happiness, dia tuh kayak rasa senang sesaat yang tumbuhnya tuh dari luar. Contoh misalnya, saya senang
habis makan ayam geprek. Tapi senang itu ada batas waktunya. Ketika saya ketemu dengan ayam geprek yang lebih enak, ayam geprek yang tadi saya makan akan saya anggap itu biasa aja. Tapi kalau bahagia, kita tidak melevelkan itu. Gitu. Jadi gimana sih caranya buat saya melihat apakah saya tuh bahagia atau tidak? Saya biasanya memandangnya dengan sebuah rasa takjub. Ketika saya punya rasa takjub atau rasa syukur, itu berarti saya tuh bahagia gitu. Dan bagaimana memulai agar kita punya kebiasaan bersyukur dan takjub itu? Pagi-pagi coba keluar rumah, lihat langit, kemudian juga lihat burung berkicau, dengar burung berkicau gitu ya, atau lihat sinar mentari. Kalau pulang kantor gitu tiba-tiba lihat semburat sinar senja dan sebagainya. Dan ketika kita punya rasa takjub itu tuh memunculkan sebenarnya bahagia yang hakiki yang tadi, yang eudaimonik tadi. Dan yang ketiga adalah bahagia kan dan senang itu tadi dua konteks yang berbeda. Kalau senang kita cenderung akan tidak begitu menikmati suatu waktu yang kita rasakan. Karena yang kita kejar adalah kayak ibarat kalau hedonic itu ada istilahnya hedonic treadmill. Jadi kayak kita tuh lari di lintasan treadmill gitu. Sedangkan kalau eudaimonic happiness atau kebahagiaan yang sejati itu kita belajar menikmati waktunya kita. Analoginya juga kayak gini, kalau orang bahagia itu tuh nggak selalu harus dikonotasikan dia senyum setiap saat ya, karena banyak yang berpikir bahwa kamu bahagia kalau kamu tuh ketawa setiap hari gitu kan, ketawa setiap saat. Enggak gitu. Bayangin gitu Gina, saya simpan di ruangan ini, terus saya minta gitu ya Prabu buat ngelitikin Gina. 5 detik pertama Gina ketawa gitu, tapi kalau misalnya Gina dikelitikinnya 3 jam, kesel kan? Ya. Berarti kan artinya bahagia bukan harus ketawa setiap saat gitu. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah pencarian bahagia atau senang itu harus yang mana? Maka pilihlah bahagia. Karena bahagia itu artinya adalah kita tidak menuntut standar yang sama dengan orang lain. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah bahagia tumbuh dari rasa syukur, bukan dari rasa pencapaian mendapatkan barang A, jabatan B, status A, gaji sekian. Dan bahagia itu tumbuh atau lahir dari kita belajar menikmati momen-momen kita setiap hari, termasuk momen-momen yang tidak menyenangkan. Gitu. Jadi nggak melulu tentang yang positif aja kan? Oh iya betul. Itu toxic positivity kan yang sekarang lagi rame adalah karena menormalisasikan bahwa semuanya tuh harus dibikin bagus gitu. Padahal bahagia itu adalah kita bisa bahagia di tengah kekacauan gitu loh sebenarnya. Gitu. Oke, mungkin dari sekarang kan udah dibentuk kalau bahagia dan senang itu dibentuk sebagai Kahana yang sekarang. Tapi kalau yang dulu itu Kahana melihat bahagia atau senang itu kayak gimana sih? Kayaknya masih sama dengan persepsi halayak umum ya gitu. Kalau saya bahagia berarti saya senyum setiap saat gitu. Kalau misalnya kita cemberut, kita pasti akan menganggap bahwa kita tuh nggak bahagia gitu. Terus bahagia masih dikonotasikan dengan membeli barang, mendapatkan hadiah sesuatu dan sebagainya gitu. Yang sebenarnya itu sifatnya sangat terbatas sekali dan temporer gitu. Setelah saya mulai mempelajari tentang pentingnya bersyukur, kemudian juga pentingnya mindfulness, menikmati waktu gitu ya. Itu mulai jadi ngerasa bahwa bahagia itu adalah menyadari momen kita saat ini, termasuk pada saat kita berani mengambil jeda gitu. Karena dulu saya berpikir kalau kita bahagia itu adalah kita rush something gitu, in a hurry of everything gitu. Enggak gitu ternyata, malah itu justru makin kita jadi terjebak di hedonic treadmill tadi gitu, bukan bikin kita jadi belajar menyadari kalau hari ini tuh adalah hadiah yang diberikan Tuhan buat kita. Tapi kenapa masih banyak orang yang merasa gagal gitu di dalam, kalau misalnya aku tanya dia, dia oke nih aku baik-baik aja, tapi ternyata kalau in depth aku nanya lebih dalam lagi, dia kenapa ya masih bertanya-tanya di dalam kebahagiaan itu kenapa sih Kak? Salah satunya mungkin saja ini kalau kita bicara individu tuh kan sebenarnya kompleks sekali ya. Satu hal yang kita lihat itu bisa jadi ekspresi kebutuhan beragam.
Kalau saya melihatnya adalah kenapa sih individu itu bisa sampai merasa tidak bahagia gitu ya. Bisa jadi konsep kebahagiaannya itu belum ditemukan gitu. Terus yang kedua adalah dia masih terjebak kalau kebahagiaan itu adalah eksternal faktor gitu, karena akhirnya karena eksternal faktor kita jadi mengharapkan validasinya itu dari orang lain, bukan dari kita sendiri gitu. Kemudian yang ketiga bisa jadi juga dia punya kondisi mental tertentu. Ini tidak dapat dipungkiri ya, maksudnya secara neuroscience sekalipun gitu ya, ketika orang terkena kondisi mental pasti ada komponen-komponen dalam hidupnya yang menghambat dia untuk lebih rasional melihat kebahagiaan itu sendiri. Dalam artian saya jadi berpikir gitu, kok kebahagiaan tuh nggak pernah jadi kurikulum sekolah gitu. Kenapa kalau di dalam sekolah, keluarga, segala aspek kehidupan kita yang diukur tuh pencapaian, tidak pernah perasaan. Sehingga kebahagiaan itu menjadi barang mahal akhirnya. Bukan menjadi bagian dari diri kita, rumah kita, dan tempat kita berada. Makanya kalau saya ngelihat ketika ada tetap berjalan, kemudian ada organisasi-organisasi lain yang fokus di bidang ini, itu sebenarnya membantu kita semua sebenarnya untuk lebih melihat bahwa sebenarnya kebahagiaan yang sejati itu adanya dalam dirimu sendiri. Kalau saya selalu berpikir yourself is your home ya gitu, dirimu sendiri itu adalah rumahmu, dan kebahagiaan tuh nggak mesti jauh dicari, tapi ada di dalam rumahmu sendiri. Oke, tapi realitanya itu banyak sekali orang yang menilai kebahagiaan itu kalau udah mendapatkan sesuatu itu kan. Pasti, betul. Dan untuk memulai dari nol lagi, dan untuk karena kita udah dirangkai sedemikian rupa, oh ini bahagia udah gede nih, dan mau mulai nih dari kecil dulu, itu bisa nggak sih Kak? Sebenarnya bisa-bisa aja ya, karena kan kita kadang terjebak di dalam kultur ya gitu. Kalau bicara mengenai stigma bahagia, ya salah satunya adalah melatih dengan keterampilan bersyukur. Bersyukur itu salah satu keterampilan yang menurut para pakar, bahkan saya sendiri yang udah ngepraktekinnya gitu ya, sangat membantu sekali memperluas area pikiran dan juga area hati kita gitu. Karena bisa jadi ketika kita tidak ngerasa bahagia, ada area yang disempitkan sama pikiran dan dalam hati kita, sehingga kita jadi tidak menyadari hal-hal baik di sekitar kita. Jadi jawabannya adalah bisa nggak sih kita memulai? Jawabannya bisa. Gimana sih caranya? Gitu kan pertanyaannya gitu. Caranya nggak usah ribet sebenarnya. Kalau saya selalu menuliskan 3 catatan syukur setiap hari di jurnal, di buku, ataupun di notes handphone. Saya lakukannya sebelum tidur sebenarnya. 3 catatan syukur ini kan berarti ada 3 hal baik yang saya rasakan atau yang terjadi dalam hidup kita gitu ya. 3 tuh nggak banyak loh gitu. Artinya adalah 3 ini bisa kita cari hal-hal yang bikin kita takjub setiap hari. Misal gitu ya, saya takjub pagi ini saya bangun tidur tidak ngerasa kelelahan. Yang kedua, saya takjub siang tadi dari rumah berangkat ke lokasi ini itu gak macet. Saya takjub hari ini saya ketemu sama teman-teman baru dari tetap berjalan. Artinya kita mencari 3 hal itu gitu. Kita bukan mencari, kita coba menyadari 3 hal itu gitu. Itu sih sebenarnya yang bisa ngebantu kita jadi lebih mau melihat kebahagiaan itu sebenarnya ada dan nyata gitu. Berarti memaknai juga bukan hal yang selalu besar. Oh enggak, betul. Bahkan maksudnya momen-momen kecil dalam hidup tuh sebenarnya itu yang akan membuat hidup kita jadi lebih utuh ya, dibandingkan kita menunggu momen besar. Kayak misalnya saya bakalan bahagia kalau saya jadi anggota DPR gitu. Ya mungkin saja bahagia tapi kan maksudnya untuk menuju ke sana tuh takes a long journey gitu loh. Tapi kalau saya bilang kalau saya hari ini bahagia karena hari ini saya di sini, saya sayang sama diri saya masih hidup, itu kan jadi lebih tidak terlalu jauh, dan pikiran kita pun juga jadi tidak perlu menerka-nerka gimana caranya mencapai ke sana gitu. Nah, itu sebenarnya yang disebut adalah menyadari momen-momen kecil dalam hidup. Tapi Kak Ana sendiri ada gak sih situasi dimana Kak Ana lagi gak baik-baik aja, tapi dipaksakan untuk oke, aku harus happy nih, aku ini, jadi gak sesuai dengan, gak jujur gitu dengan perasaan sendiri, harus ditutup lah ke tidak baik-baikan itu. Kak Ana pernah gak sih?
Sebenarnya kalau dipaksa tuh tidak ya, tapi biasanya ketika ada tuntutan peran ya, misalnya adalah karena saya dosen, maka saya harus ketika saya berbicara di depan mahasiswa, ibaratnya adalah saya harus bisa meregulasi emosi saya yang sebelumnya, sehingga pada saat saya depan mahasiswa saya bisa melihat saya profesional. Saya tuh suka jadi kalau di dalam teori psikologi itu ada namanya manusia tuh kebagi jadi 3 peran. Peran anak, peran orang tua, sama peran orang dewasa. Gitu. Ketika misalnya saya jadi dosen, maka saya berperan sebagai orang tua, gitu. Ketika saya misalnya depan orang tua saya jadi anak, gitu. Dalam hidup kita itu pasti kita menjalankan 3 peran ini sebenarnya gitu. Tapi peralihan dari peran ini dan ke peran lain itu kita tuh sebenarnya butuh break. Gitu, sehingga kita tidak bawa peran itu. Misalnya gitu, kalau saya di depan mahasiswa, saya berperan sebagai orang dewasa. Tapi kalau saya di depan pasangan saya nggak bisa jadi orang dewasa yang menggurui dong, gitu. Maka gitu ya, balik lagi kepada pertanyaan tadi, pernah nggak dihadapkan situasi demikian? Oh pernah, tapi gimana caranya adalah saya nyari momen untuk berjeda. Salah satu hal yang mungkin ngetren banget buat anak muda adalah nongkrong di kursi Indomaret. Kalau lagi stres bener kan, ngelamun kan gitu, nongkrong di kursi besi lah lebih tepatnya, entah di Indomaret, K3 Mart dan sebagainya. Ini kalau misalnya nyebutin nama merek tolong di pip gitu ya. Anyways, tapi kan sebenarnya itu cara kita untuk coba mengambil jeda sebelum kita berpindah ke peran yang lain. Termasuk juga belajar meregulasi emosi-emosi yang terjadi di peran tersebut agar tidak tercampur adukin ke si peran kita yang baru gitu. Kalau saya sih biasanya adalah coba mengambil jedanya dengan ketika misalnya udah beres ngajar, saya duduk dulu bentar, saya tarik nafas, terus oke, saya capek gitu. Terus pada saat saya mau pulang, ya saya ubah langsung. Ini bukan Hana yang dosen gitu. Sekarang pun juga saya bukan sebagai Hana as orang tua gitu, tapi bisa jadi sekarang saya posisinya adalah Hana as adult yang ngasih tahu kepada teman-teman semua, oh gini loh realitanya, kita diskusi seperti ini gitu. Oke, tapi gimana nih menurut Kak Hana? Kadang kita tuh nggak sadar kalau kita tuh lagi sedih, lagi marah, dan kita tuh malah menutupnya itu dengan, dah aku nggak apa-apa, oke lah aku nggak apa-apa. Padahal kita juga butuh jeda gitu dah. Cara kita mengenali hal itu gimana sih? Ada yang namanya kecerdasan emosional ya. Kecerdasan emosional ini kan berarti adalah salah satu kompetensi yang udah jadi bahan bakar utama untuk hidup di zaman sekarang. Artinya untuk thriving, berkembang di zaman sekarang, orang tuh udah nggak cuma pakai cerdas kognitif gitu, tapi juga harus cerdas emosi. Kecerdasan emosional yang disampaikan sama Daniel Goleman itu sebenarnya membicarakan satu hal, 99% hidup kita itu pasti dipengaruhi sama emosi. Iya, betul. Ketika kita tidak belajar meregulasi si emosi tersebut, maka 99% hidup kita tuh akan dikendalikan oleh emosi tersebut. Artinya, kecerdasan emosional memberitahu kepada kita, kamu tuh dikendalikan sama emosi loh hidupnya, tapi sisakan juga ruang dalam hidup kamu agar kamu bisa dikendalikan juga secara rasionalitas. Maka orang yang cerdas secara emosional, maka dia akan jauh lebih rasional hidupnya. Bukan lebih emosional gitu. Ambil contoh, kalau kita tidak menyadari emosi kita atau tidak menyadari apa yang kita rasakan, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Satu, dia akan mungkin menolak atau menyangkal apa yang dia rasakan, padahal sebenarnya dia merasakan tersebut. Yang kedua adalah bisa jadi dia tenggelam dengan si emosi tersebut dan melebih-lebihkan cerita si emosi tersebut. Itu yang bikin kenapa orang dramatis itu menyebalkan buat banyak orang, karena sebenarnya tuh simple, dia cuma kecewa sama bosnya, tapi dia bikin ceritanya tuh macem-macem. Sebenarnya cuma dikecewakan karena proposalnya ditolak, tapi dia akhirnya bikin suatu konsep, aku tuh ditolak tahu nggak sih, gara-gara aku tuh gini-gini wah karena bla 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 gitu kan gitu. Makanya orang yang cerdas secara emosional tuh bakalan makin rasional, karena dia melihat situasinya tuh jadi apa adanya, bukan adanya apa, bukan dilebih-lebihin. Dan gimana caranya agar kita tuh punya kemampuan untuk cerdas secara emosional? Sebenarnya salah satu hal yang harus disadari adalah kita belajar menerima sih, menerima diri kita sendiri. Kalau nggak belajar menerima diri kita sendiri, otomatis kita pun juga nggak akan bisa menerima emosi-emosi yang lain. Jadi yang pertama, Daniel Goleman di bukunya selalu bilang adalah self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri itu sesuatu yang memang sangat membutuhkan effort.
Iya. Karena tadi konsepnya 99% hidup kita dipengaruhi sama emosi, itu kan berarti berjalan tidak sadar. Iya. Sedangkan kita tiba-tiba disuruh harus sadar. Sadar itu berarti conscious kan. Conscious itu butuh cognitive effort, butuh upaya yang sangat tingkat tinggi di otak kita bekerja. Kalau misalnya kita tenggelam dalam emosi, misalnya katakanlah saya jatuh cinta gitu. Kalau saya tenggelam sama dengan emosi, maka saya akan jadi orang yang bucin banget, ya kan? Saya gak mau lihat rasionalnya gitu. Padahal misalnya si cowoknya tuh suka ngupil gitu. Iya. Nggak, sama saya diantep aja gitu. Nggak, karena soalnya saya udah cinta sama dia gitu kan. Saya bucin banget sama dia. Padahal akhirnya saya gak mau melihat momen-momen hal tersebut. Atau misalnya kalau saya lagi sedih gitu, saya gak mau menyadari itu sedih, kemudian saya tenggelam dengan si sedihnya, saya bisa jadi meraung-raung lah. Kemudian saya bisa nyari perhatian yang atensi tingkat tinggi kepada banyak orang dan sebagainya. Tapi kalau kita stop itu, kita coba, aku tuh kenapa ya? Apa reaksi tubuhku ya gitu? Apa pikiranku lagi ngomong apa ya gitu? Kita coba ambil jeda untuk bersadar itu, kita belajarlah si cerdas secara emosional itu mulai kebentuk. Oke. Mungkin ada beberapa orang juga tadi sempat di-mention ada yang 99% itu emosional dan selebihnya juga rasional. Enggak, 99% semua makhluk hidup pasti emosional. Oh, tapi ada titik tengahnya juga nggak sih? Jadi tengahnya tadi kecerdasan emosional itu. Jadi belajar untuk bagaimana hidup kita tidak dikendalikan dengan si emosi tersebut. Artinya adalah belajar sisakan ruang dari 99%, 5% aja di hidup kita untuk rasional. Kalau hidup kita dipengaruhi sama emosional, berarti kita akan impulsif, ya kan? Kita akan mungkin bisa jadi tingkat konsumsinya tinggi sekali gitu kan. Ya ngelihat sesuatu yang menarik aja kita bisa langsung check out gitu, tanpa kita pikir kita bisa nggak gitu dan sebagainya gitu. Tapi sangat sulit sekali untuk emotional intelligence itu. Oh iya betul. Kalau tidak dibiasakan gitu, makanya itu yang selalu jadi konsiderasi saya adalah kenapa ya kebahagiaan, emotional intelligence is not part our curriculum gitu loh maksudnya. Even di rumah sendiri pun sekalipun bahasan-bahasan itu tuh seperti bahasan-bahasan yang cukup jarang ya dibicarakan. Yang akhirnya saya jadi berpikir, apakah jangan-jangan bahas kebahagiaan, bahas kecerdasan emosional itu privilase buat beberapa orang tertentu gitu. Padahal ini kan sebenarnya berhak untuk semua orang kuasai kan. Karena kalau kamu semakin bahagia dalam dirimu karena cerdas secara emosional, kamu jadi bisa ngebahagiain orang lain akhirnya. Dan ketika kita bisa bahagia, cerdas secara emosional, orang lain pun juga bahagia, kita bisa ngebentuk ekosistem yang penuh dengan kerjasama. Dan semua orang juga menyadari ketika ekosistem kita ini penuh dengan kerjasama atau kolaboratif, hasilnya pasti spektakuler. Karena biologis kita tuh orangnya seneng kompetisi. Bukan seneng kerjasama, tapi kecerdasan emosional tuh mendorong kita, lo jangan ikutin natural itu gitu. Coba deh sisakan ruang untuk belajar. Makanya kecerdasan emosional nanti tuh lanjutannya ke kecerdasan sosial. Nanti lanjutan lagi ke hubungan yang sehat gitu. Saling berkaitan gitu ya. Betul sekali. Tapi dari Kak Hana sendiri ada gak sih sempet atau ya pernah gak sih kalau lagi untuk menyampaikan hal yang tak terlihat, sakit tak terlihat, kayak sedih, kan itu kadang kalau nyampainya juga gengsi gitu kan. Apakah ada cara tersendiri gitu untuk menyampaikan hal itu, untuk kadang deep talk dengan orang tua juga enggak gengsi kayak gitu, padahal itu juga sangat diwajibkan dan sangat disarankan. Betul. Tapi dari Kak Hana sendiri ada gak sih cara-cara tersendiri gitu untuk menyampaikan hal itu? Dulu juga saya sempat ngerasa ya kalau kita bicara perasaan kita tuh pasti akan terkesan sebagai seseorang yang sangat rapuh sekali. Dan lumrahnya manusia tuh tidak suka dicap sebagai orang yang rapuh gitu. Termasuk biasanya toxic masculinity juga terjadi demikian ya. Laki-laki nangis maka laki-laki itu tidak berdaya. Laki-laki itu tidak layak jadi kepala keluarga kalau dia menangis dan sebagainya. Padahal yang tadi saya bilang bahwa itu semua tuh membentuk diri kita. Jadi kalau kita mengekspresikan emosi atau perasaan kita, sebenarnya kita sedang ngebangun unsur saling mempercayai satu sama lain. Dan itu tidak akan pernah membebani pada dasarnya. Ibarat ada nggak di sini yang ngerasa kalau curhat ke teman itu takut ngebebanin? Banyak kan? Tapi ketika kamu berteman dengan seseorang, hakikatnya atau kamu berelasi dengan seseorang, hakikatnya adalah kamu tuh pasti akan ngebebanin.
Saya datang ke sini ngebebanin kalian kan pasti juga gitu. Kamu harus setting up tempat kayak gini gitu kan. Kamu juga pasti ngerasa wah ngebebanin Kahana nih, Kahana luang waktu istirahatnya harus ke sini. Tapi kan namanya kerja sama, namanya berinteraksi sama orang itu udah pasti kita tuh ngebebanin. Artinya adalah jangan mengkhawatirkan bahwa ceritanya kita itu akan jadi beban buat orang lain. Tapi jadikan itu sebagai bagian dari interaksi yang normal sebenarnya terjadi dalam sehari-harinya kita. Boleh nggak sih kalau kita menyampaikan kita tuh marah sama dia karena dia terlambat? Boleh, tapi penyampaiannya harus cerdas secara emosional. Balik lagi, kalau kita nyampeinnya dengan nada agresif, ngebentak, ya berarti kita nggak cerdas secara emosional. Ingat tadi konsepnya adalah cerdas secara emosional pasti akan cerdas secara sosial. Gitu. Betul. Jadi jawabannya adalah ya itu akan jadi sesuatu yang sangat wajar sekali, dan singkirkan dulu perasaan gengsi itu karena biasanya cuma asumsi belaka aja sih yang ada di kepala kita gitu. Padahal sejatinya saya pikir yang namanya orang ketika dicurhatin sama seseorang tandanya dia dipercaya ya. Orang ketika dipercaya itu kan numbuhin estimnya dia, numbuhin keberhargaan diri dia. Wah berarti aku tuh penting nih buat hidupnya dia gitu, makanya dia cerita ke saya gitu. Bayangin tapi kalau kita nggak pernah bercerita ke teman kita, ke pasangan kita, berarti kan ada suatu yang loop yang kosong gitu. Oh berarti dia nggak penting dong buat hidup kita. Nah akhirnya adalah curhatnya ke ChatGPT. Jangan ya Dek. Tapi sejauh ini menurut Kahana nih, hubungan yang sehat itu gimana sih? Oke, ini back to kecerdasan sosial lagi ya gitu. Hubungan yang sehat, saya selalu mengibaratkan adalah seperti hubungan yang kayak kamu lagi diet makanan sehat, which is hambar rasanya. Makanya kalau di dalam relasi banyak orang yang akan aneh ngerasanya ketika menjalani hubungan yang sehat karena rasanya tidak ada drama dan tidak ada konflik. Oh gitu. Karena individu yang bersangkutan bertanggung jawab dengan emosinya dong gitu, tidak melampiaskan emosinya dia kepada orang lain gitu. Dan akhirnya konfliknya pun juga konflik yang normal-normal dijalani, artinya adalah bahkan bisa jadi minim konflik gitu. Hubungan yang sehat, saya pikir satu adalah hubungan di mana individu itu merasa bahwa dia bertanggung jawab dengan dirinya dan juga emosinya. Yang kedua, hubungan yang sehat berarti kalau yang pertama adalah bicara tentang individu tuh punya kemampuan menerima dirinya. Yang kedua adalah di dalam relasi itu terjadi legacy. Atau ketika hubungan sehat itu terjadi, maka antar dua belah pihak atau lebih daripada dua orang itu bisa saling memberikan legacy. Apa ya legacy itu bahasa Indonesianya ya? Semacam dampak ya, dampak untuk satu sama lain gitu. Tapi ini bukan hubungan yang satu tambah satu sama dengan dua ya. Jadi bukan hubungan transaksional, tapi lebih kepada bahwa di dalam hubungan tersebut ada kebaikan yang saling berbagi lah, dibagikan gitu. Dan yang ketiga, hubungan yang sehat juga bicara mengenai kedua individu yang bersangkutan punya kapasitas memaafkan sebelum orang tersebut minta maaf. Karena kalau misalnya hubungan yang tidak sehat, kita tuh biasanya akan belajar menunggu dia minta maaf dulu. Tapi kalau hubungan yang sehat, dia akan melihat bahwa oke, dia melakukan kesalahan, saya kasih tahu dia salahnya apa, tapi dalam dirinya dia udah maafin. Gitu. Tapi gimana kita bisa memaafkan itu kalau balik lagi ke poin pertama di hubungan yang sehat, indikatornya kalau individu itu tidak bertanggung jawab dengan dirinya dan juga seluruh emosinya dia. Kan banyak nih yang terjadi di hubungan yang tidak sehat adalah saya kesel nih karena suatu hal, pasangan saya juga akhirnya dilampiaskan si kesalnya gitu. Padahal kesalnya kamu selesai karena di kesalnya kamu tidak dilampiaskan kepada orang lain gitu. Tapi dalam perspektif kesehatan mental kali ya, apa red flag dan green flagnya yang harus kita perhatikan dalam hubungan? Biasanya kan kita tadi kalau misalnya kita bucin, yang red flagnya juga itu green sih. Tadi kalau yang green, oh itu red, kayak malah kebalik gitu. Nah menurut Kak Hana itu kayak gimana sih? Kita bicara yang red flagnya dulu ya gitu, karena biasanya itu lebih gampang kita notice. Manusia kan lebih gampang ingat negatifnya ya dibandingkan positifnya kalau hidup. Red flag yang paling kentara kalau di dalam hubungan gitu ya. Kalau satu pendapat saya adalah individu tersebut tuh tidak bisa mengekspresikan emosinya.
Jadi yang mungkin kosakata emosi dia yang hanya dia tahu tuh senang, sedih, bahagia dan sebagainya gitu. Itu satu ya gitu. Karena itu sangat berbahaya sekali. Apalagi misalnya ketika misalnya dua lawan jenis ini si prianya tuh hanya punya tahu emosi-emosinya tertentu gitu. Saya tuh cuma taunya senang, saya cuma taunya marah, saya cuma taunya sedih. Padahal kan emosi itu lebih daripada itu. Itu red flag yang paling dasar ya kalau saya, karena kan itu dasarnya kecerdasan emosional. Red flag yang kedua adalah komunikasi. Ketika komunikasinya sudah pasif agresif, itu ada kemungkinan besar hubungan jadi tidak sehat. Karena komunikasi yang bagus dalam relasi atau cerdas secara sosial adalah komunikasi yang asertif. Gitu. Dan yang ketiga, saya ngelihat red flag itu juga dilihat dari bagaimana dia menyadari trauma, lukanya dia, kemudian juga dia menyadari hal-hal apa yang belum selesai dalam dirinya, yang memang nggak perlu dalam artian nggak perlu harus diselesaikan saat itu juga ya. Kadang kita tidak bisa menunggu kita beres dulu baru berelasi ya. Bisa jadi relasi itu adalah hubungan yang saling menyembuhkan gitu. Tapi setidaknya dia sadar gitu, ada bagian dalam dirinya yang memang masih belum terselesaikan dan sebagainya, yang tidak dilampiaskan atau tidak dipendam. Gitu, itu red flag. And then what is green flag-nya gitu? Apa sih green flag-nya? Maka adalah yang tadi gitu, individu itu sadar sama emosinya. Kemudian yang sadar dan bisa meregulasi ya gitu. Kemudian dia bisa berbicara dengan komunikasi yang compassionate. Kalau saya suka bilangnya compassionate adalah komunikasi yang welas asih gitu ya. Welas asih itu dalam artian adalah dia tidak hanya berwelas asih sama lawan bicara atau pasangannya, tapi juga welas asih dengan dirinya sendiri. Terus yang ketiga adalah otomatis individu itu mau belajar self healing gitu. Tidak harus 100% sempurna sembuh, karena manusia nggak akan ada yang benar-benar 100% sembuh gitu ya. Tapi dia bisa belajar untuk bagaimana menyembuhkan dirinya sehingga dia bisa memperluas kapasitas atau tangki cintanya, sehingga tangki cinta itu tuh bisa dibagikan kepada sesamanya dia. Oke, ngerti. Tapi kalau misalnya menurut Kak Hana nih, karena ada orang-orang yang memang sempat dimention kalau kita juga harus berdiri di kaki sendiri secara emosional, juga kita harus mengenali diri sendiri. Tapi ada orang yang memang kalau udah ketemu orang yang pas akan menggantungkan kebahagiaannya. Iya, betul. Menurut Kak Hana, pandangan Kak Hana deh, itu gimana sih Kak? Dan kalau misalnya memang salah, apa solusinya Kak? Iya, kalau kita mencari bantuan dalam artian adalah kita mencari dan menerima bantuan dari orang lain, itu adalah suatu hal yang sehat gitu. Jadi misalnya saya sedih, kemudian Gina membantu saya biar gak sedih dengan saya dipupuk sama Gina, itu sehat. Tapi bukan berarti adalah saya punya mindset kalau saya sedih maka yang harus dan bisa menyelesaikan kesedihan saya adalah Gina. Itu beda kan, dua konsep itu. Menggantungkan kebahagiaan pada orang lain itu balik lagi ke pembahasan kita yang awal, berarti adalah kebahagiaannya tumbuh dari pihak eksternal. Gitu. Dan otomatis kalau dari pihak eksternal hanya sesaat sih bahagianya, dalam artian kalau saya gantungin kebahagiaan saya sama Gina, Ginanya saat itu lagi kondisinya baik-baik aja, tapi pada saat saya gantungin kebahagiaannya sama Ginanya pun juga lagi ngerasa capek, ya otomatis akhirnya nggak jadi imbang dong bantuannya gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya balik lagi gitu, kita harus belajar juga untuk menerima diri kita sendiri, kemudian juga menikmati setiap momennya tersebut, dan menyadari kalau berani tidak disukai juga itu bagian dari bertumbuh dewasa ya. Sangat sulit. Kadang kita bisa jadi penjahat loh diceritain orang lain. Iya, dan gak bisa kita atur mau. Oh iya, maksudnya saya mau the default diem aja tuh bisa jadi ada yang gak suka. Itu singkat cerita saya pernah punya pengalaman, saya nungguin pasangan saya main tenis gitu. Terus pas saya nungguin tuh saya kayak gini duduknya, gak senyum, karena buat saya ngapain senyum-senyum lihat orang main tenis gitu kan, gitu, gak ada gunanya gitu buat saya. Tapi
Tapi kata pasangan saya itu, kamu tahu nggak, modenya tuh kayak lagi mode mau nyidang mahasiswa. Ya masa senyum-senyum gitu. Itu kan hal simpel loh. Saya diem aja bisa jadi ada persepsi beragam tuh dari orang gitu kan. Entah dibilang judes lah, entah dibilang apalah apa dan sebagainya gitu. Artinya itu juga menurut saya adalah salah satu adulting pace yang harus disadari ya, kalau ada hal-hal dalam hidup yang memang kita harus berani tidak disukai, entah karya kita, entah diri kita, entah yang lain sebagainya. Tapi pernah gak sih Kak Hana ada rasa bahagia dari hal kecil itu, tapi sampai sekarang ada berkesan gitu dengan bahagia yang kecil itu, pernah gak sih? Saya nggak tahu ya, hal kecil ini tuh jadi hal besar di orang lain ya maksudnya. Tapi kalau di saya itu ada hal kecil yang salah satu saya ingat adalah karena saya punya yayasan teman saling berbagi gitu, dan udah hampir 7 tahun gitu saya berkecimpung di dunia panti asuhan, ngebantu banyak panti asuhan. Salah satu yang kerasa adalah ketika setelah beres pelatihan ataupun program buat mereka, terus mereka tiba-tiba nyamperin saya dan bilang makasih karena udah nolongin saya dan sebagainya. For some people itu tuh sesuatu yang sangat besar ya, big things lah gitu. Oke. Tapi buat saya adalah yang saya lihat bukan bikin pelatihannya sih sebenarnya, tapi senyum yang udah dia kasih ke saya. Buat saya tuh kayak ngerasa bahwa ini sesuatu yang terjadi karena kerjasama dan kerja bareng sih. Itu yang bikin saya ngerasa itu small things that matters. Terus yang kedua, small thing that matters yang saya pernah rasain adalah karena pas pandemi itu saya pernah ke beberapa kali bolak-balik ke psikolog dan psikiater karena gejala kecemasan. Satu hal yang bikin saya tiba-tiba jadi recognize bahwa menjadi cewek estetik IG adalah ngelihat langit biru. Dulu saya judgmental banget kalau ada orang yang bikin postingan langit di foto cewek bumi lah ya gitu, terus pohon di foto gitu. Karena pernah ngalamin momen gejala kecemasan parah pada saat 2021 ke 2022, akhirnya saya jadi ngelihat kalau ternyata keluar rumah lihat langit bersih warna biru, even sampai sekarang itu bikin ngerasa alhamdulillah ya, saya masih dikasih hidup sampai sekarang, dan hidup saya tuh ternyata baik-baik aja terlepas dari segala huru-hara yang terjadi ya. Saya pikir namanya hidup harus ada huru-hara gitu, dan itu yang bikin kita jadi manusia yang seseutuhnya kan gitu. Tapi karena ngelihat cuaca cerah, kemudian sinar matahari masuk ke rumah saya gitu, terus kemudian sesimpel saya ternyata enjoy pakai baju yang saya suka gitu, ternyata itu bikin momen-momen kecil tuh jadi lebih hidup. Hal kecil itu pun masih bisa dimaknai. Bahkan teman saya tuh pernah ada yang sampai cerita kayak gini, momen kecil yang dia rasain dalam hidupnya adalah dia ngelihat cicak. Serius dia ngeliat cicak nempel di dinding. Buat dia tuh itu hebat ya, ada gitu makhluk kecil nempel ke dinding gitu. Kita kan nggak ngeh bahwa itu sesuatu yang patut untuk ditakjubkan kan, karena ngerasa bahwa take it for granted gitu ya. Tapi ternyata dia melihat bahwa cicak itu sesuatu yang sangat berharga keberadaannya. Atau ini agak sedikit big thing sih, tapi buat saya adalah pada saat dia nelfon orang tuanya di rumah dan ibunya bilang, gimana kabar kamu baik-baik saja nggak di sana gitu. Buat dia itu small thing that matters gitu maksudnya. Nelfon orang tua kan sebenarnya small thing that matters ya. Tapi karena kita menganggap bahwa itu sebagai rutinitas, akhirnya kita jadi ngerasa bahwa biasa aja gitu. Yang makanya kenapa kalau di gratitude itu kita mencoba melihat kalau setiap hari itu tidak biasa aja gitu sebenarnya. Jadi kita juga harus berusaha untuk menyeimbangkan kayak emosi kita dan semuanya juga harus menyeimbangkan. Dan gimana caranya? Kita karena setiap saat juga kita makhluk sosial juga dan berhubungan dengan orang. Otomatis kita juga nggak bisa aku menjadi diri aku sendiri saat di keramaian itu. Nah, gimana cara membalancing itu sih, kayak seimbang saat berrelasi sama orang, aku menjadi aku orang yang bijak dan untuk diri sendiri juga bijak. Jadi kadang kan kalau ketemu orang juga kayak aku harus happy deh, kayaknya aku harus ada tuntutan tersendiri untuk dilihat orang kalau aku adalah orang yang bijak. Tapi ternyata pada saat aku tidak jujur saat itu tuh ternyata itu salah sih. Jadi gimana sih cara kita membalancing itu semua? Dengan
punya rest areanya sendiri ya. Saya selalu bilang kalau saya posisinya banyaknya sebagai leader ya, baik itu di kampus ngajar, terus kemudian di YTSB ataupun peran-peran lainnya. Banyak dari kita itu yang tadi terjebak di peran-peran kita yang tersendiri ya. Kayak misalnya ketika saya jadi dosen, apa sih bayangan mahasiswa kalau gelar dosen? Di dosen tuh pasti harus tampilannya rapi, gaya berbicaranya pun juga elegan, jalan ala Putri Solo dan sebagainya. Enggak sampai selebay itu. Tapi gitu ya, kalau peran-peran yang multi itu terus-terusan kita bawa dalam hidup kita, otomatis capek dong. Banget. Yang tadi ya, kita kan punya 3 peran, adult, children, dan juga parents gitu. Dibawa terus-terusan kayak gitu, terus kita nggak pernah moving, nggak pernah switch, capek banget gitu. Maka saya selalu menyarankan adalah temukan pulau kewarasannya masing-masing. Temukan pulau kewarasan, temukan rest areanya kamu masing-masing. It can be person, it can be game, it can be food, apapun itu. Dan pasti berbeda setiap Pasti orang. beda. Oke, dan kalau misalnya nih ada orang yang selalu berkaca dan masih tidak ada jawaban, kenapa ya aku nggak bahagia, dan untuk memaknai hidupnya itu sulit, apa nih pesan untuk dari Kahana untuk mereka? Jawabannya adalah kalau memang dirasa sudah banyak mengganggu hidup kita gitu ya, alangkah baik kita mencari pertolongan profesional. Pasti akan ada treatment ataupun ada sesi-sesi khusus yang bisa diberikan. Kalau dirasa memang itu udah susah banget kita temukan jalannya, baik dari kita pencarian diri sendiri, ngobrol kesana sini dan sebagainya, bertemu dengan profesional, psikolog, psikiater, konselor, hipnoterapis dan sebagainya, itu nggak menjadikan kita manusia yang gagal. Itu satu hal ya yang perlu disadari gitu. Lalu yang kedua adalah saya pikir adalah belajar mencari bantuan dan menerima bantuan juga itu bagian penting dari memaknai hidup ya, karena seringkali ketika kita rapuh atau jadi orang yang vulnerable, kita itu sering ngerasa bahwa bantuan dari orang lain itu sesuatu yang tidak diperlukan karena takut membebani lah, takut ketahuan dan sebagainya, padahal itu adalah bagian normal dari hidup kita gitu. Jadi itu juga penting. Jadi kalau saya pertama adalah asking for help to the professional gitu ya. Yang kedua adalah kalau ada orang yang benar-benar mau menawarkan bantuan, entah jadi pendengar kita, entah ada yang mau nemenin kita ke sana, terima bantuan itu. Dan jangan malu sih ya. Jangan malu. Pasti. Betul. Dan untuk teman-teman yang memang ingin bertanya lebih lanjut dengan Kahana, karena aku nilai nih dari awal sampai akhir kita berbincang cukup berat, karena sangat untuk emosional yang orang-orang yang sulit untuk mengendalikan emosi ini sangat berat sih, untuk gimana sih cara emosi dan gimana. Kadang orang-orang juga merasa dan tidak menyadari apa emosi yang lagi dia rasain pada saat itu gitu. Nah, untuk teman-teman perjalanan yang mau mungkin sharing, boleh lebih lanjut dengan Kahana, bisa ditemukan Kahana di mana, di media sosial apa kayak gitu? Oh oke. Kalau misalnya teman-teman pengen ngobrol lebih jauh lagi sama saya gitu, boleh banget mampir ke Instagram saya di @farhana.fm. Kemudian juga bisa main ke LinkedIn kalau pengen ngobrol-ngobrol soal karir, karena itu juga banyak banget yang ngebahas itu di Farhana Fitria Mustari. Tapi sebenarnya ini nggak jadi momen buat promosi juga gitu ya. Lewat teman-teman tetap berjalan juga boleh banget. Nanti teman-teman tetap berjalan coba dikoneksiin ke saya juga boleh banget gitu. Jadi intinya adalah yuk sama-sama kita belajar lebih menerima dan mencintai diri sendiri sih gitu. Karena saya pikir tanpa bantuan saya sekalipun gitu ya, tanpa ada mediumnya saya, pasti kamu ketemu sama jalan-jalan untuk lebih bisa menerima itu. Tuh, itu tadi teman-teman, kayak aku untuk mengakhirinya aja kayak mikir apa emosi aku sekarang ini, lagi senang kah atau lagi happy atau lagi marah kah. Susah sekali untuk aware untuk emosi sendiri gitu, karena ya itu tadi, menurut aku ini pembahasannya sangat berat sih, karena gak semua orang bisa seperti itu dan gak semua orang juga bisa untuk ada di fase dimana udah balance semuanya dan sulit banget kayak gitu sih. Oke, untuk teman perjalanan dari awal sampai akhir kita udah banyak sekali membahas dari A sampai Z, dan dari yang susah banget, dari yang sampai yang mudah ini masih bisa dimasukin nih. Nah, ada nggak sih closing statement tersendiri dari bahagia itu nggak sesimpel orang yang ngomong kayak tentang mental health dan hubungan sehat itu kayak gimana sih?
Oke, untuk teman-teman semuanya, satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah belajar menikmati momen saat ini, belajar bersyukur dengan keberadaan dirimu sendiri, karena dirimu hadir di dunia ini pun juga udah jadi hal terindah dan hal spektakuler yang ada di muka bumi ini, dan jangan ragu juga untuk menerima bantuan dari orang-orang sekitarmu karena kamu layak dan kamu berharga. 60% of teenagers feel uncertain about their life purpose. 45 of young adults experience a drop in motivation. 70 of college students struggle to build personal branding. 50 of youth need a mentor for personal development. We've heard these voices, but from these concerns, we decided to act. To help you overcome the challenges within yourself, to be there as you grow with us. Welcome to our segment.